Hai teman-teman, selamat datang di channel artikel YouTube. Channel pertama cerita Kenshin. Kali ini admin upload lagi ya. Terima kasih. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 489. Kenshin yang menemani Kaori, melihat terbitnya mentari di pantai Bali. Tiba-tiba saja tak sengaja menjumpai seseorang dari atas tebing sendiri, mencoba untuk bunuh diri. Kenshin yang melihat itu, langsung berlari, melepaskan pelukannya ke Kaori. Singkat cerita, orang itu berhasil dicegahnya, dengan ditolong Iwan bersamanya, dan kini dibantu turun ke bawah. Suasana pagi itu memang sepi, karena banyak orang masih tertidur, sebab semalam banyak yang merayakan acara. Jadinya beruntung sekali, karena keinginan Kaori, yang ingin melihat terbitnya matahari, secara tak langsung, sudah membantu menyelamatkan orang, yang hendak mengakhiri hidupnya, meski suaminya yang menolongnya, dan saat ada di bawah tebing. Istri dan anaknya orang itu langsung bilang pada Kenshin dan Iwan, terima kasih mas semuanya. Saya tak bisa membayangkan, ini adalah keajaiban. Kalau tak ada masnya pagi ini, mungkin suami saya sudah menjatuhkan diri di bebatuan yang curam itu. Dan anaknya yang bernama Isabella pun sama, mengucapkan hal yang demikian. Tak henti-hentinya berterima kasih ke Kenshin. Kaori, Ririn dan Nita langsung pula berjalan menghampiri untuk melihatnya dari dekat. Dan seorang pengusaha yang diketahui namanya Pak Ronald, beliau langsung bicara ke istrinya. Biarkan saya mati saja ma, untuk apa hidup kalau masa depan sudah suram. Kalau papa tak ada, kan mama bisa tenang, tak dikejar hutang-hutang oleh pihak manapun. Pak Ronald itu sangat putus asa, hingga bicaranya tak masuk akal. Dan istrinya berkata, papa jangan bilang begitu, meski papa tak ada, mama dan Isabella pasti akan sama, ditagih hutang oleh mereka. Jadi papa jangan lakukan lagi. Jangan lakukan hal seperti itu. Kasihan Isabella papa, dia belum menikah. Apa papa nggak mau melihat cucu kita? Nggak mau mendampingi Isabella berada di pelaminan nanti? Putri kita satu-satunya, Isabella yang di situ, memang seorang wanita cantik, putih wajahnya, tinggi postur tubuhnya, bahkan terlihat bukan seperti cewek pada umumnya. Terkesan Isabella itu adalah seorang wanita karir yang kerja di suatu perusahaan. Dan benar saja, Isabella pun menjawabnya, iya pak, betul kata mama. Papa jangan tinggalkan Isabella. Masalah perusahaan papa yang bangkrut, perusahaan papa yang merugi. Nanti Isabella akan carikan jalan keluar, tapi papa harus bersabar. Istrinya juga bicara, iya pak, benar kata Isabella. Dan ini teman-temannya yang akan membeli perusahaan papa. Mas ini yang akan membantu papa untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi papa harus bersabar. Waduh, istrinya Pak Ronald tiba-tiba bilang, menunjuk ke arah Kenshin, dan langsung saja mengatakan, Kenshin akan membeli perusahaannya, meski perusahaannya itu lagi bangkrut. Hal itu rupanya dilakukan, tak lain dan tak bukan, untuk membujuk suaminya, agar jangan nekat lagi, melakukan hal yang dilarang, mencoba bunuh diri. Disebut mamanya seperti itu. Isabella pun melihat Kenshin, cowok berpenampilan biasa, yang seperti seusianya, yang telah menolong papanya. Memang tampan wajahnya, namun dianggapnya Kenshin itu hanya pemuda seperti lainnya, yang kerjanya karyawan biasa, sangat mustahil membeli perusahaan papanya. Isabella pun mengerti, mamanya memang sengaja sedang membujuk papanya untuk menghiburnya. Kemudian Kaori, Ririn dan Nita tiba. Kaori langsung ke Kenshin, dan Isabella melihatnya, ada cewek cantik pula seusianya, yang datang menemui cowok itu. Dikira Isabella pacarnya, dan Isabella menyangka, Kenshin dan Kaori sepasang kekasih, yang lagi menikmati liburan. Demikian Ririn dan Iwan, serta Nita yang dilihatnya. Kemudian Pak Ronald bertanya, pada Kenshin yang disebut istrinya, oh ya, apa masnya ini nanti akan menolong perusahaan saya ya? Apa nanti akan membelinya juga? Perusahaan saya yang bangkrut itu. Pak Ronald nampak linglung, namun masih tersadar, mencoba bertanya ke Kenshin. Mendengar hal itu, istrinya Pak Ronald pun memberi tanda pada Kenshin di depannya, agar berbohong saja, mengatakan seperti yang tadi.
Begitu pula dengan Isabella, yang melambaikan tangannya, menunjukkan tanda yang sama, agar Kenshin segera melakukan, mengatakan seperti mamanya, meski Kenshin dianggapnya pemuda biasa. Isabella pun memintanya, agar pura-pura jadi orang kaya, yang akan membantu papanya, untuk membeli perusahaan miliknya. Melihat tanda itu, Kenshin pun menjawabnya, "Oh ya Bapak, perkenalkan nama saya Kenshin, dan ini istri saya namanya Kaori. Dan itu teman serta adik saya. Kebetulan kita di sini lagi liburan." Dan melihat Bapak namanya siapa ya? Kenshin bertanya. Orang itu menjawabnya, "Nama saya Ronald." "Oh ya Pak Ronald, saya mengerti sekali. Kondisi perekonomian di luar negeri lagi mengalami krisis yang parah. Banyak perusahaan yang berjatuhan. Tak hanya miliknya Pak Ronald, tapi pengusaha lain pun sama. Saya mengerti sekali kalau Pak Ronald merasa frustasi. Tapi alangkah baiknya, hal itu dipikirkan dengan jernih. Masalah perusahaan Bapak yang bangkrut, yang mengalami kerugian. Pak Ronald jangan khawatir, nanti saya akan membantunya. Kalau perusahaannya dijual, saya pun akan membelinya." Isabella pun mendengarnya. Ternyata wanita itu istrinya. Dan Isabella jadi bertanya, merasa takjub dirinya, meski cowok itu lagi berbohong. Pura-pura sandiwara, tapi pengetahuannya bagus sekali. Mengetahui tentang kondisi terkini, Isabella mengira bicaranya Kenshin. Tentu saja hal itu tak sebenarnya, karena hanya pura-pura saja, seperti yang dimintanya. Meskipun demikian, Isabella dan mamanya, mereka nampak senang, karena papanya sudah baikan, sudah merasa tersadar, bahkan bisa saling bicara dengan pemuda yang di depannya. Pak Ronald pun jadi tenang. Beliau malah merasa percaya dengan perkataan Kenshin, sebab Pak Ronald seorang pengusaha, bisa merasakan hatinya dengan siapa ia bicara. Kenshin bahkan dianggapnya seperti tak main-main. Pak Ronald pun berkata, "Kalau gitu tolong sekali ya Mas. Tolong keluarga saya tak mungkin bisa membangunnya lagi. Tak bisa mengatasi kesulitan ini." Isabella melihat papanya, begitu berharap sekali pada cowok di depannya. Isabella pun khawatir pada pemuda itu, yang hanya disuruhnya untuk pura-pura kaya, malah papanya mengharapkan bantuannya. Isabella pun jadi cemas sendiri. Takut-takut dirinya, kalau papanya tahu akan kebohongan itu, papanya akan bunuh diri lagi. Sedang Kaori, Ririn dan Iwan mendengar dan melihat apa yang baru dikatakan oleh orang yang bernama Pak Ronald, yang meminta pada Kenshin agar membantu masalahnya. Mereka pun langsung mengira Kenshin pasti membantunya, namun tak ada satupun yang bicara kalau Kenshin benar-benar kaya. Malah Nita, adiknya Kenshin, yang kelepasan berkata, "Nita itu bilang, kalau gitu beli aja Kak perusahaan Bapak ini, biar nggak jadi sedih, apalagi mengulangi perbuatan kaya yang tadi." Idi Nita langsung aja bilang begitu. Isabella pun mendengarnya. Beruntungnya Isabella itu mengira Nita hanya sekedar bicara, karena dilihatnya Nita itu masih belum dewasa. Dan terdengar Pak Ronald berkata pada istri dan putrinya, "Mama berikan alamat rumah kita, biar Mas Kenshin nanti main ke sana. Papa mau bicara di rumah saja." Tentu saja permintaan itu membuat Isabella dan mamanya menjadi deg-degan rasanya, karena pemuda yang diundang ini, yang bilang akan membeli perusahaan, adalah seorang laki-laki biasa, dan tak mungkin seorang yang kaya. Namun mereka tak bisa menolaknya, takut akan diketahui papanya kalau ini hanya sandiwara. Isabella pun menjawabnya, memberikan alamat rumah itu ke Kenshin. Dan Isabella bilang, "Ini ya Mas alamat rumah saya, tak jauh dari tempat ini." Kenshin pun membacanya, dan Kenshin menjawabnya, "Baik Mbak, nanti sore saya akan ke rumahnya." Pak Ronald pun membalasnya, "Oh ya, kami akan menunggu di rumah. Masnya harus datang ya. Saya mohon sekali, mohon bantuannya." Kenshin pun mengiyakan. Kemudian Isabella dan mamanya dibuat takut jadinya. Sandiwara ini akan diketahui, pemuda itu tak akan bisa membantu, apalagi membeli perusahaan, karena hal itu dianggapnya sangat mustahil terjadi. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Artikel YouTube. Jangan lupa
subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya